butuh healing. Selamat refreshing bareng channel Sering Healing, channel inspirasi aktivitas healing ke tempat wisata, makan-makan, staycation, atau sekedar keliling jalanan kota untuk menghibur diri agar kembali bersemangat. Ditemenin si Ling-Ling, si paling healing. Mau kemana kita hari ini? Tonton terus video ini ya. Lanjut perjalanan menuju Jogja. Setelah 2 hari bermalam di Semarang, sibling yang mau tahu Ling-Ling menginap di mana bisa klik link di atas. Karena hotelnya kekinian banget, gabung mall, dekat dengan tempat wisata dan favorit para artis. Belum ada bosan-bosannya Ling-Ling ke Jogja. Bener nih ungkapan populer dari penyair Joko Pinurbo. Kalau Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Cie, rindu suasananya, rindu makanannya, dan rindu kehangatannya. Apalagi masih ada keluarga besar di sana. Menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru, Ling-Ling stay di Jogja selama 5 hari. Tentunya bakal cobain beberapa hotel, makanan, serta tempat seru yang ada di Jogja. Kalau ke Jogja memang nggak cukup sehari 2 hari. Udah 5 hari aja Ling-Ling masih berasa kurang, saking banyaknya tempat yang ingin dikunjungi. Yang jadi tujuan pertama Ling-Ling selama di Jogja adalah Hotel Insight by Melia, hotel peristirahatan dan relaksasi yang menghadap ke Gunung Merapi. Melia sendiri merupakan jaringan hotel asal Spanyol yang udah terkenal. Hotel bintang 4 ini berlokasi di Jalan Ring Road Utara, Meguwo, Harjo, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Sepanjang perjalanan di tol, hujannya bener-bener deres, sampai gak kelihatan apa-apa. Paling bagus berhenti dulu di rest area. Cuma pas nemu rest area udah gak deres. Udah lewat malah deres lagi, gak pernah pas. Kalau udah gitu, yang penting hati-hati, jaga jarak, nyalain lampu, sama berdoa aja. Ini turun tolnya di Boyolali. Tarif dari Semarang habis 80.000. Perjalanan Ling-Ling Semarang-Jogja sekitar 3 jaman, yang seharusnya 2,5 jam gara-gara hujan tadi. Terus jalan yang dilewati beda dari biasanya, agak belok-belok lewat pedesaan. Percaya aja sama Maps, mungkin maksudnya biar langsung tembus ke hotelnya dan menghindari macet pas liburan. Tapi akhirnya nggak langsung ke hotel sih, malah cari makan dulu. Udah keburu lapar duluan. Cita-citanya biar sampai hotel langsung bisa istirahat gitu. Sampai akhirnya tiba di hotelnya, persis di jalan besar Ring Road Utara ini. Hotelnya memanjang ke belakang sehingga area lobinya berada di samping. Berhubung lagi libur Nataru, udah nggak heran kalau hotelnya rame. Alhasil harus valet, gak bisa parkir sendiri. Masuk ke dalam, sibling akan langsung ketemu meja resepsionis yang memanjang sampai ke lobby lounge. Disediakan welcome drink, telang-tea, serta keripik talas dan singkong. Sayang pas habis gak nyobain telang-tea-nya deh. Proses check-in-nya kilat, gak sampai 5 menit. Hanya perlu KTP dan tanda tangan tanpa deposit. Dan gak perlu repot-repot minta kartu akses 2. Karena kartu satunya lagi udah standby di kamar, biar masuk kamar langsung dingin. Terdapat sofa tunggu yang warna-warni di area lobi. Interiornya modern minimalis, tapi tetap kelihatan elegan dengan lampu gantungnya. Liftnya ada 3, sangat cukup, karena hotelnya hanya sampai lantai 8. Ling-Ling dapat kamar lantai 3, gak bisa milih yang lebih tinggi. Karena tipe kamar yang di booking hanya ada di lantai 2 dan 3. Kamar Ling-Ling di nomor 325. Yuk intip dalamnya. Ling-Ling pilih inside room dengan teras yang luasnya 35 meter persegi dan harga 1 jutaan. Ada juga inside room dengan pemandangan kota di harga 890 ribuan. Dan pemandangan Gunung Merapi di harga 990 ribuan. Luasnya sama-sama 28 meter persegi.
Tipe lainnya ada The Loft atau tipe suite, luasnya 46 meter persegi dengan harga 2,5 jutaan. Terakhir ada Townhouse dengan luas 48 meter persegi. Tipe suite juga hanya ketambahan bathtub di harga 2,8 jutaan. Begitu masuk, Ling langsung suka dengan suasana kamarnya. Interiornya yang dominan warna putih bikin kamarnya terasa lebih terang dan luas. Lantainya dari keramik bermotif kayu yang senada. Terdapat lemari tanpa pintu berukuran besar sebagai tempat gantungan baju, laundry bag, deposit box, dan slipper. Disediakan 5 hanger untuk gantungan bajunya, sedangkan untuk slippernya ada 2 pasang. Masih nyambung dengan lemari, ada 2 botol air minum, perlengkapan kopi dan teh, serta 2 macam snack dan 1 jamu biar nggak masuk angin. Di bawahnya ada minibar yang kelihatan isinya 2 macam minuman. Minuman tersebut udah free untuk tipe kamar Ling. Sebelahnya ada meja yang muat untuk 1 koper standar. Masih ada beberapa space kosong di bagian bawah, bisa untuk sepatu atau perlengkapan lain. Petunjuk arah kiblatnya berada di plafon atas meja koper. Cermin di kamar full body dari plafon sampai ke lantai. Yang suka selfie depan cermin pasti suka. Kasurnya besar berukuran super king yang lega banget buat guling-guling. Bantalnya ada 4. Di atasnya ada headboard empuk warna ivory. Samping kiri kanan kasur sama persis. Ada lampu, saklar, stop kontak, dan meja kecil. Bedanya yang sebelah kanan kasur ada standing lamp untuk tambahan penerangan. Depan kasur juga ada meja kecil, tempat untuk remote TV dan barcode room service. Cukup variatif, ada menu signature, lokal, Asian, grill, burger, pasta, snack, dan aneka minumannya. Harganya rata-rata di atas 100 ribuan, kecuali pasta dan minumannya. Masih wajar sih untuk hotel bintang 4. TV kamar berukuran 43 inch, pas untuk kamar sebesar ini. Channelnya menggunakan TV kabel dengan 42 channel. Sayang nggak didukung smart TV yang bisa nonton YouTube. Untuk jaringan wifi-nya agak putus nyambung, mungkin karena hotel sedang penuh. Disediakan meja kerja beserta kursi empuk di sisi pojok kamar. Di atasnya ada lampu meja, stop kontak, saklar, telepon, dan mini note. Lalu ada 2 laci yang kosong serta asbak. Di bawah mejanya masih ada lagi 1 stop kontak. Kamar mandinya cukup luas dan gak gelap. Cermin kamar mandi ini sebenarnya full body, tapi ketutup sama wastafel. Di samping ada cermin bulat, stop kontak, hair dryer, dan 2 soap dispenser. Isinya body lotion dan hand wash wangi eucalyptus dan peppermint. Di atas wastafel ada tisu, 1 kotak amenities, dan 2 dental kit. Dalam kotak amenitiesnya cukup lengkap. Ada showing kit, shower cap, kapas, cotton bud, dan sisir. Bawahnya ada besi yang dijadikan sebagai gantungan handuk. Area showernya diberi sekat tanpa pintu. Airnya bisa dingin maupun panas melalui hand shower ataupun head shower. Kaca area shower yang mengarah ke kamar bisa dibuka tutup sesuai kebutuhan. Terdapat 3 soap dispenser di dinding berisi sabun, shampoo, dan conditioner. Wangi ketiganya enak, lagi-lagi wangi eucalyptus dan peppermint. Klosetnya pakai tipe duduk dengan jet shower, dan tombol flashnya berada di dinding. Yang spesial dari kamar ini adalah teras yang berada di balik gorden ini. Terasnya berupa area outdoor dengan rumput sintetis. Disediakan 2 kursi dan meja untuk duduk-duduk menikmati pemandangan. Tapi sekarang Gunung Merapinya nggak kelihatan karena udah kesorean. Koridor antar kamar berkarpet dengan pencahayaan yang cukup. Sayang, karena lagi rame, suara anak kecil yang lari-larian di koridor sampai ke kamar. Tampak gedung hotel di malam hari seperti ini sih Bling. Suasana jalan ring road utara yang ada di depannya tergolong sepi. Parkiran outdoor di samping hotel terlihat rame mobil yang valet dan juga motor. Ada tempat khusus samping parkiran motor untuk driver ojol yang ngantar orderan. Sampai di pinggiran hotelnya juga penuh dengan mobil-mobil.
Dari luar lobinya tampak terang yang berasal dari lampu-lampu gantungnya. Ada sepeda yang bisa disewa dengan biaya 150.000 selama 3 jam. Untuk paket dan rute jelasnya bisa hubungi staf hotel. Pencahayaan dalam kamar di malam hari oke lah, nyaman untuk istirahat ataupun yang masih mau beraktivitas. Kalau di terasnya memang redup, view-nya nggak terlalu kelihatan apa-apa karena nggak hadap kota. Hiburannya nonton film di TV sampai ketiduran. Selamat pagi. Sibling udah pada bangun belum? Yuk ikut ke Sindio Cafe di lantai L buat sarapan. Untuk jamnya seperti pada umumnya ya, dari jam 6 sampai 10 pagi. Cuma karena lagi musim liburan, saat itu sarapannya dibagi 2 sesi untuk menghindari penumpukan tamu. Jadi saat check-in kemarin udah didata mau ambil sesi yang mana. Ling-Ling pilih sesi pertama dong pastinya, jam 6 sampai 8 pagi. Biar syuting makanannya masih rapi, belum berantakan. Sindio Cafe ini juga bergaya modern minimalis. Kursi dan sofa yang empuk serta berwarna terang bikin nyaman, apalagi pencahayaannya terang benderang. Di menu utama tersaji nasi goreng, mie letek, sayur kapau, ayam cabai kering, dan laksa. Sebelahnya ada bubur ayam dengan aneka toppingnya. Masih satu area dengan menu utama, ada gudeg juga. Lanjut ke area live cookingnya, ada beberapa pilihan sambal, mie kocok, pizza, garlic bread, omelet, sosis, dan baked bean. Sereal 4 macam dan susu segar gabung dengan menu minuman. Ada jus sirsak, apel, orange, dan infused water, serta kopi dan teh panas. Croissant, Danish pastry, French bread, brown toast, tori khas, dan waffle dengan macam selainnya ada di area tengah sini. Masih ada puding, semangka, melon, pepaya, serta donat dan muffin untuk dessertnya. Di sisi yang berbeda terdapat beras kencur, kunyit asam, temulawak, dan salad bar. Lengkap banget ya. Belum selesai sampai di situ. Di paling ujung ada bubur ketan hitam, bubur kacang hijau, dan bubur mutiara. Sampingnya juga masih ada roti kukus dan puding roti dengan saus vanila dan coklat. Menu-menunya variatif ya sibling, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Menu keesokan harinya juga berganti. Ada nasi goreng, mie goreng, tumis kacang panjang, ayam saus mentega, dan ikan rica-rica gitu di menu utamanya. Hidangan spesialnya tersedia nasi kuning dan lauk-lauknya. Menu di area live cookingnya menjadi laksa, orange juice di switch dengan guava juice, serta buahnya ketambahan salad. Untuk menu lainnya sama seperti kemarin. Soal rasa, rata-rata enak semua. Beberapa menu seperti laksa dan mie kocok kalau dibuat medok lagi pasti makin mantap. Untuk ayamnya menurut Ling-Ling terlalu kering. Apa gara-gara dada ya? Hampir tiap sarapan di hotel pasti pesen telur setengah matang. Ada yang samaan nggak? Pizzanya enak juga, tipe-tipe tipis kering. Lanjut ikut Ling-Ling ya, lihat-lihat fasilitas yang lain. Seperti ini tampak depan hotelnya. Tulisan Inside by Melia-nya jelas banget. Warna putih yang dominan dengan kaca gedung yang memanjang menambah estetika. Walaupun secara keseluruhan hotel ini mengusung konsep clean dan gak aneh-aneh. Parkiran valet di depan cukup luas, sedangkan di basementnya terbatas. Ini aja dapat parkir di basement setelah makan siang. Masih sepi, soalnya tamu lainnya pada wisata. Tapi kalau udah sorean, apalagi malam, wajib valet. Masuk lagi ke dalam. Di ujung lobi dekat lift dijual kaos, tas, pajangan boneka dan gelas, serta batik. Lurus sedikit, nanti sibling akan menemukan mini billiard dan foosball. Terdapat juga beberapa kursi dan sofa, serta satu meeting room. Mural dindingnya menggambarkan vibes Jogja, jadi pingin ngewarnain deh. Naik melalui tangganya masih ada beberapa meeting room dengan nama kota di dunia. Tapi dindingnya polos, gak ada mural yang merepresentasikan masing-masing kotanya. Lagi-lagi terdapat playroom di lantai 2 ini. Ada tenis meja dan foosball.
Yang mau nge-gym atau berenang bisa langsung naik lift ke lantai 8. Tapi dari lantai 8 masih harus menaiki tangga lagi. Untuk area gymnya cukup sempit. Chest press machine, treadmill, sepeda statis, dan benchnya masing-masing tersedia satu aja. Sibling bisa akses fasilitas gymnya selama 24 jam. Keluar pintu dan naik tangga lagi, ketemu deh kolam renangnya. Cantik banget pemandangannya. Juara umum deh. Berada di Skydeck Rooftop Pool and Bar dengan konsep infinity, sibling bisa menikmati pemandangan lanskap 360 derajat Yogyakarta, terutama Gunung Merapi. Buka dari jam 6 pagi sampai 8 malam. Tapi buat sibling yang mau renang sambil menikmati indahnya alam, mending pagi-pagi deh, sebelum Gunung Merapinya sembunyi di balik awan. Terlihat juga suasana Ring Road Utara dan Lotte Grosir. Boleh tuh yang mau belanja-belanja kebutuhan. Kedalaman kolam untuk dewasanya di 140 cm dan untuk anak-anak di 70 cm. Sibling juga bisa loh sarapan ala-ala piknik di rooftop ini. Tinggal hubungi staf hotelnya aja. Atau yang mau ngemil sambil menikmati sunset bisa di barnya. Ada live musiknya juga di hari-hari tertentu. Seingat Lingling, jam buka barnya mulai dari 3 sore sampai setengah 11 malam untuk last ordernya. Balik lagi ke kamar, mau nunjukin view yang lebih jelas dari teras. Tetap kelihatan ya Gunung Merapinya, cuma sayang nih kehalang. Mungkin karena letak kamar dengan teras ini kurang tinggi. Coba di lantai agak atas, pasti lebih lega pemandangannya. Yang mau jemur pakaian atau apapun setelah renang, bisa nih dimanfaatin terasnya. Kalau view ke bawahnya, langsung kebun pisang gitu. Waktunya check out setelah menginap 2 malam. Jadi, menurut Lingling, Insight Bemelia Jogja ini rating kebersihannya 5. Dominan warna putihnya makin menambah kesan cerah. Fasilitasnya 4,6. Kamar luas dengan minibar, dan infinity pool dengan pemandangan the best. Notes dari Lingling sih, wifi di kamar putus nyambung. Dan mungkin karena lagi rame, suara lalu lalang dari koridor masih terdengar. Terus, area gymnya terlalu kecil untuk hotel bintang 4. Dan parkiran yang spesius hanya tersedia di outdoor. Terbantu sekali dengan valet parking. Untuk pelayanannya, ratingnya 5. Staffnya helpful dan sigap. Untuk makanannya 4,8, menu sarapan lengkap, beragam, dan rasanya enak. Terakhir, lokasinya juga 4,8. Walaupun masih 12 km lagi ke pusat kota Jogja seperti Malioboro, tetapi kemana-mana terasa dekat karena memang berada di Ring Road. Tenang aja sibling, di sekitarnya juga masih ada tempat makan, oleh-oleh, Lotte Grosir, dan Pakuan Mall Jogja, serta rumah sakit JIH kurang dari 5 km aja. Saat Bandara Adi Sucipto masih aktif-aktifnya dulu, pasti menambah nilai plus nih, karena cuma berjarak sekitar 3 km. Mau perjalanan bisnis, meeting, ataupun liburan bersama keluarga dan pasangan, hotel ini sangat pas buat memenuhi kebutuhan menginap sibling. Proses check-out-nya lancar dan cepat. Langsung deh menuju ke parkiran basement lewat pintu di bawah tangga ini. Selanjutnya, Lingling bakal ajak sibling menginap virtual lagi di hotel yang sempat jadi lokasi syuting film AADC 2. Tungguin aja ya. Di video setelah ini, Lingling bakal buat sibling ngiler dengan kenikmatan kuliner yang lagi hits di Jogja. Dengar-dengar sampai 95 negara loh yang udah cicipin makanan ini. Ayo, sibling bisa tebak nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu healing hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video terbaru dari Sering Healing. Selamat healing, karena sering healing gak gampang boring. Lingling pamit dulu.